Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Leftover Ramen yang dibuat oleh Wisteria Fall. Dan ini akan menjadi puzzle yang sangat bagus banget sih untuk berlatih menyelesaikan irregular Sudoku dengan menggunakan Law of Leftover ya. Sesuai dengan judulnya di sini, sepertinya kita bisa berekspektasi bahwa nantinya bakal lumayan banyak penggunaan dari teknik ini. Saya juga tahu Wisteria ini lumayan jago banget ya dalam membuat puzzle-puzzle yang memanfaatkan wilayah-wilayah irregular ini. So I think this will be lots of fun to solve. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermasalah juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 7 kali 7 irregular sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 7 pada setiap peta kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di dalam setiap wilayah itu harus memuat suruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian juga ada lingkaran di sini yang harus berisi angka ganjil dan kotak di sini harus berisi angka genap. Kemudian ada crop keepers. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih satu, contohnya adalah 2 dan 3. Angka dengan selisih satu. Kemudian angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, misalkan adalah 3 dan 6, angka dengan rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan, jadi misalkan di sini, valid-valid saja angka di sini untuk memiliki angka dengan sisi 1 atau angka dengan rasio 1:2, walaupun tidak ada titik di dua petak tersebut. Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk leftover ramen, dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi mungkin saya akan jelaskan dulu ya untuk penggunaan dari Law of Leftover ini. Dan langsung aja lah ya, kita melihat untuk beberapa Law of Leftover yang mungkin bisa kita dapatkan di grid ini. Jadi Law of Leftover itu adalah sebuah teknik yang bisa kita terapkan pada irregular Sudoku yang memanfaatkan dengan bentuk-bentuk wilayah yang tidak biasa pada irregular Sudoku ini. Jadi cara saya untuk melihat dari teknik ini adalah kita bisa mengambil suatu baris atau suatu kolom. Misalkan di kedua kolom ini yang saya bisa lihat. Jadi di kedua kolom ini kita harus bertanya nantinya ada berapa sih angka 1 sampai 7 yang nantinya akan muncul pada area ini. Pasti angka 1 sampai 7 bakal muncul satu kali di kolom ini, satu kali juga di kolom ini. Berarti totalnya bakal ada angka 1 sampai 7 muncul tepat dua kali di area ini. Tapi kita tahu juga di wilayah ini, angka 1 sampai 7 itu akan muncul satu kali. Jadi kalau kita buang untuk seluruh petak yang berada pada wilayah ini, maka otomatis kita akan tersisa angka 1 sampai 7 akan muncul satu kali dong di area ini. Karena kita tahu tadi akan muncul tepat dua kali, dan kalau kita buang seluruh angka di sini yang berisi angka 1 sampai 7, kita akan tersisa angka 1 sampai 7 yang akan muncul satu kali. Jadi di sini law of leftover itu adalah sebuah teknik yang kita bisa dapatkan untuk membuat sebuah extra regions lah, di mana sebuah area itu nantinya akan berisi angka 1 sampai 7 tepat satu kali di area sini misalkan. Dan deduksi yang bisa kita dapatkan di sini adalah kita bisa melihatnya interaksinya dengan membandingkan wilayah ini ya. Kita tahu di wilayah orange ini itu akan selalu berisi angka 1 sampai 7 tepat satu kali. Tapi kita tahu juga di hijau itu harus berisi angka 1 sampai 7 tepat satu kali. Jadi kita bisa melakukan deduksi bahwa angka pada orange itu adalah angka yang sama dengan angka hijau dong pasti. Karena kan 1 sampai 7 muncul satu kali di hijau, satu kali di orange juga. Jadi angka orange dan angka hijau adalah angka yang sama. Tapi angka di sini adalah angka yang terhitung untuk petak orange dan petak hijau. Jadi kalau kita buang untuk angka di sini di orange dan hijau, kita masih dapat kesimpulan yang sama tetap dong. Angka di hijau masih tetap sama dengan angka di orange. Karena angka di sini itu adalah angka yang terhitung untuk di kedua tempat tersebut. Jadi kalau kita buang, kita masih akan tetap sama. Hijau sama dengan orange. Kita buang sini juga, itu akan tetap sama. Hijau sama dengan orange. Di sini juga sama. Di sini juga tetap sama. Dan di sini juga tetap sama. Jadi intinya dari law of leftover ini adalah dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Itu sangat membantu banget sih teknik ini untuk menyelesaikan irregular Sudoku. Oke, dan mungkin kita coba untuk menggunakan law of leftover di sini dulu kali ya. Karena saya tahu juga di titik putih itu untuk memiliki sisi satu, dia pasti akan selalu ada satu ganjil dan satu genap. Kalau nggak ada angka, kalau dulunya ganjil, kita nggak bakal pernah bisa memiliki sisi satu dong otomatis. Dulunya genap juga sama, jadi bakal ada satu ganjil satu genap.
Ini merupakan angka genap kita, maka kita butuh satu ganjil satu genap di hijau agar di sini juga bisa satu ganjil dan satu genap. Ini adalah ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Kita menggunakan angka 1 sampai 7. Ini adalah 2, 4, dan 6. Oke. Kita pengen mark aja ya semua angka ganjil dan angka genap kita 1, 3, 5, 7. Mereka di wilayah ini sudah ada banyak angka ganjil ya di sini. Oke. Kita coba cari lagi untuk law of leftover yang lainnya kali ya di sini. Kayak misalkan ya di kedua kolom ini kita bisa dapatkan hal yang mirip-mirip. Ini kita buang untuk wilayahnya, kita akan tersisa extra regions, dan kalau kita bandingkan dengan wilayah di sini, dua angka di sini akan memiliki angka yang sama. Jadi ini adalah angka yang sama ya, ini adalah 246. Kalau misalkan perlahan ini merupakan extra regions tadi dari law of leftover-nya, terus kita bandingkan dengan wilayah di sini, maka nantinya kalau kita buang seluruh angka di sini yang terhitung sama, dua angka di sini akan selalu sama nantinya. Oke. Ini cukup menarik deh logikanya. Dua angka di sini adalah angka yang sama. Jadi kalau kita lihat di wilayah ini, di mana sih dia akan muncul? Dia nggak mungkin berulang pada kolomnya, nggak mungkin berulang pada barisnya, dan angka di sini juga mengeliminasi petak ini. Dan bukan angka ganjil, ini merupakan angka genap. Jadi dia harus muncul di sini ya. Ini merupakan semua angka yang sama sekarang. Nice. Saya ganti deh warnanya menjadi ungu saja. Oke. Ada lagi nggak kira-kira law of leftover yang bisa kita gunakan? Seperti misalkan di ini 4 kolom ini. Sepertinya kita bisa dapat beberapa law of leftover di sini. 4 kolom ini akan berisi angka 1 sampai 7 muncul 4 kali. Dan kalau kita buang wilayah ini tersisa 3, kita buang wilayah ini tersisa 2, dan kalau kita buang wilayah ini tersisa 1 ya. Maka ini merupakan extra regions. Cara lainnya mungkin untuk melihat dari law of leftover ini ya. Ini merupakan extra regions, jadi di mana sih angka di sini akan muncul pada wilayah kuning ini. Di angka di sini adalah angka yang harus muncul pada angka di sini. Jadi itu sudah kita gunakan jadinya untuk penggunaan extra regions kita. Ini adalah angka yang sama sekali. Mungkin itu juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan scanning yang biasa ya, di mana angka ini akan muncul di wilayahnya. Ini adalah angka di sini nantinya. Petak ini nggak mungkin berulang di kolomnya, nggak mungkin angka ungu, karena kita tahu ungu akan berisi angka yang sama, maka angka di sini harus muncul di sini. Tapi ya kita bisa dapatkan logika tadi dengan beberapa cara. Lalu di mana lagi menariknya? Kuning, orange ya. Uh. Hmm. Ini kayaknya ada cukup interaksi yang cukup aneh di kolom ini, karena dua angka di sini adalah angka yang harus muncul pada wilayah ini, nggak boleh berulang pada kolomnya dan bukan angka kuning ya, karena kita tahu kuning merupakan angka yang sama. Jadi dua angka di sini dia harus muncul pada dua petak ini ya. Tapi kayaknya nggak banyak interaksi yang bisa kita dapatkan dari situ. Angka di sini bisa aja muncul pada angka di sini, dan kemudian dia harus muncul juga di orange tadi. Hijau dan orange adalah kumpulan angka yang sama. Mungkin saya gunakan warna hijau dan hijau saja kali ya. Dua angka di sini adalah angka yang muncul di dua petak ini. Kalau angka di sini muncul di sini, dia muncul di sini, dan itu masih oke. Oh, oke, 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 oke. Di mana angka di sini muncul pada kolomnya? Karena angka di sini bukan angka ganjil kan ya. Jadi nggak mungkin di sini, nggak mungkin berulang pada wilayahnya. Maka angka di sini adalah angka yang sama dengan angka di sini. Ini adalah dua angka yang sama, dan kita tahu ini adalah angka yang sama tadi dengan logika law of leftover kita. Jadi ini adalah ganjil kita 1, 3, 5, 7, dan ini adalah 2, 4, 6 sekarang. Nice. Jadi saya mau menandakan aja untuk petak-petak yang akan berisi angka yang sama ya. Saya nggak tahu apakah misalkan kuning di sini bisa aja merupakan angka yang sama dengan orange atau enggak. Tapi ya itu kita bisa dapatkan di situ. Oke, coba kita lihat apakah ada law of leftover yang lainnya mungkin di sini ya. Tapi ya tadi dua angka di sini adalah angka yang muncul di sini kan ya tadi. Hijau adalah angka di sini, kuning adalah angka di sini, maka angka di sini adalah angka yang harus muncul di sini karena nggak boleh berulang pada kolomnya. Jadi kita bisa melakukan filing lagi. Ini adalah angka yang sama. Sejauh ini hijau, kuning, biru, ungu adalah angka yang berbeda semua ya.
Saya nggak tahu apakah orange akan berisi angka yang sama dengan yang lainnya atau enggak. Tapi hijau, kuning, biru, ungu adalah angka yang sejauh ini adalah angka yang sama. Oke, mungkin kita sudah mulai menggunakan Sudoku juga kali ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Karena di titik hitam ini saya mengabaikan banget ya, padahal ini lumayan bantu banget dalam menyelesaikan angkanya. Jadi untuk sebuah titik hitam itu bisa terhubung, kita harus memastikan angka tersebut bisa dikalikan dua terus lah intinya kalau misalkan ada rasio 1:2. Jadi karena kita hanya bisa memilih angkanya dari 1 sampai 7 saja, pilihannya hanya bisa satu, kemudian kedua, keempat seperti ini ya, karena nggak ada angka 8 lagi sekarang. Kalau 4 bisa aja meningkat ke 8, tapi kita nggak menggunakan angka 8 pada Sudoku ini. Jadi ya 1, 2, 4 seperti ini, atau kebalikannya 1, 2, 4 saja. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin. Jadi hanya bisa 2 di tengah-tengah sini, dan terhubung dengan angka 1 dan 4. 2, mengeliminasi 2 pada petak ungu kita. Oke. Hmm, di mana lagi lanjutannya? Uh, oh dan berarti ungu juga nggak mungkin berisi angka 4 lah ya. Kalau ada angka 4 di sini nantinya dia akan mengeliminasi 4 pada dua petaknya dan itu nggak mungkin. Jadi dia harus merupakan yang angka 6 ya. Oke, jadi ungu sudah kita gunakan, kita delete aja untuk coloringnya. Berarti kalau 6 di sini dia mengeliminasi angka 6 pada titik hitam. Kalau titik hitam nggak bakal pernah bisa berisi angka 6, berarti dia nggak mungkin 3 dan 6. Maka pilihannya hanya bisa 1, 2 atau 2, 4 ya. Dan nggak bisa 4, 8 karena nggak ada angka 8. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin pada Sudoku yang 9 kali 9. Tapi kita adalah 7, 7 kali 7. 1, 2, 4 antara dia 1, 2 atau 2, 4 pasti bakal ada angka 2. Jadi 2 nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini. Dan sisa 1 dan 4 ya di baris ini menariknya. Oke. Um, 2 lumayan terbatas ya di wilayah ini. Antara 2 di sini atau 2 di sini. Tapi kayak kita masih belum tahu di situ. Lalu di mana lagi menariknya? 6 mungkin? Ya, 6 bisa kita tempatkan ya di wilayah ini. Sekarang dia hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Dan kita tersisa angka 3, 5, dan 7 yang belum muncul. Oke. Lalu, ada lagi nggak sih law of leftover yang bisa saya gunakan? Em, iya, menariknya di keempat baris ini juga cukup menarik ya. Empat baris ini nantinya itu bakal muncul 4 kali. Kita buang satu, tersisa 3. Kita buang satu, tersisa 2. Dan kita buang satu lagi, tersisa satu sekarang. Jadi angka di sini adalah extra regions ya menariknya. Saya mungkin akan gunakan warna ini saja mungkin. Nggak ada yang warna ungu aja lah ya. Kita sudah menggunakan angka ungu kita untuk apa namanya. Jadi kita tandakan aja ini merupakan sebuah extra regions ya. Harus berisi angka 1 sampai 7 tepat satu kali. Um, Gimana caranya kita menyelesaikan extra regions di sini? Menariknya untuk orange dan biru ya. Dia nggak mungkin ada di wilayahnya, maka orange dan biru bakal ada di sini nantinya. Tapi bisa aja angka 6 juga untuk orange kita. Jadi kayaknya masih ada beberapa opsi dari situ. Hmm. Oke, menarik juga nih puzzle-nya. Gimana caranya kita menyelesaikannya sekarang? Di sini nggak mungkin berisi angka 6, maka pilihannya harus di bawah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau ada angka 7, dia hanya bisa terhubung dengan angka 6. Ini nggak ada angka 2, maka dipilih dari lebih dari 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Karena angka 1 hanya bisa terhubung dengan angka 2 saja, nggak mungkin diikuti berarti. Nah, kayaknya ada scanning irregular yang harus kita lakukan lagi dari sini. Tapi di mana? Itu 357 ya. Biru adalah angka yang sama, kuning adalah angka yang sama. Kuning, biru. Orange dia harus muncul di salah satu petak ini, nggak terlalu membantu. 2, 4, 6. Coba lah ya, kayaknya ini petak ungu kita lumayan membuat scanningnya jadi agak sulit ya. Jadi mungkin saya delete aja dulu sementara. Oke, hijau harus muncul di sini atau di sini ya menariknya. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 2. Agak ngestak nih saya ya. Tapi gimana caranya lanjutannya tapi? Orange. 2, 4, 6. 1, 3, 5, 7. Ini ada 1 dan 4 sekarang.
Ini adalah angka yang sama dengan angka di sini kan ya. Karena 14 di sini nggak mungkin berulang pada barisnya, maka dia harus muncul di sini. Itu membantu nggak? Kalau dia berisi angka 4, dia harus di kuning ya menariknya. Hmm, Kayaknya masih mungkin deh itu untuk berisi angka yang sama ya. Kuning, kuning, em, kuning di baris ini mungkin, kuning di sini, kuning di wilayah ini, kuning di sini. Ya, itu kayaknya kayaknya bakal terjadi seperti itu ya, di mana dia akan berisi angka 4 kayaknya di sini. Oke. Em, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 7. Ini juga angka ganjil, 1, 3, 5, 7 sekarang. Em, 6, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 2, 4. Menarik nggak sih dengan kita sudah mengambil seluruh angka genap pada pada baris ini ya. Sudah ada 2, sudah ada 4 di salah satu petak ini dan sudah ada 6. Maka angka yang tersisa adalah angka ganjil 3, 5, 7. Berarti kayak misalkan masalahnya kita nggak tahu hijau itu atau biru dia bisa berisi angka 1 atau enggak ya. Jadi eh, nggak tahu apakah membantu kita atau enggak di situ. Hmm, Ini gimana cara ngerasain ya? 1, 2, 3. 3, 5, 7. Hmm, Biru, orange. Orange itu adalah angka yang harus muncul di tiga petak ini. 2, 4, 6 kan ya. Tapi masih balik lagi dia masih bisa berisi angka 6. Mungkin kita coba scanning untuk angka 6 kali ya. Di mana angka 6 berada? Karena 6 lumayan terbatas sekarang. 6 di ketiga baris ini ya, dia belum muncul sekarang. Sisanya di baris bawah dia sudah muncul semua. 6 nggak mungkin di kolom ini, 6 nggak mungkin di kolom ini, 6 nggak mungkin di kolom ini, dan kolom ini. Maka kita tersisa di sini semua. Oke. Tapi ya baik lagi sih ini satu di wilayah ini, satu di wilayah ini, satu lagi di sini. Itu juga sudah memenuhi untuk posisi angka 6 kita. Jadi kayaknya kita masih belum terlalu banyak tahu juga di situ nantinya. Hmm, Oke. Wow. Agak ngestak banget saya di sini untuk menyelesaikan puzzle ini sayangnya. Tapi kita coba untuk berpikir lebih keras mungkin ya untuk mendapatkan deduksinya. Hmm, ada sesuatu kah yang saya mungkin miss dari puzzle ini? Hmm, Coba ya tadi dengan law of leftover kita tadi. Ini merupakan angka yang harus muncul 1 sampai 7. Bantu nggak sih? Ya, tiga angka di sini adalah angka yang harus muncul pada tiga petak ini intinya ya. Karena dalam extra legend kita, tiga angka di sini nggak boleh berulang pada barisnya. Maka tiga angka di sini adalah tiga angka di sini. Kalau ini adalah angka genap, oh, intinya adalah angka di sini nggak bakal pernah bisa angka 2 lagi. Wow. Oke, oke. Wow. Ini agak sedikit-sedikit tapi kalau menurut saya sangat luar biasa banget. Di mana angka 2 pada extra regions kita? Pada extra regions kita angka 2 nggak mungkin di sini dan nggak mungkin di seluruh petak ini. Tadi ini merupakan extra regions kita dari law of leftover. Susah banget sih ngomongnya ya. Dan 2 hanya bisa di salah satu petak ini berarti di wilayahnya, di area ungu kita. Dan 2 di sini atau 2 di sini akan mengeliminasi 2 pada barisnya. Jadi intinya sekarang dua di wilayah ini nggak mungkin di petak ini lagi atau petak ini makanya bisa di kuning. Wow. Dan harusnya ini membantu banget sih ya. Dua sekarang hanya bisa di kuning sekarang dan ini adalah 1 dan 3 berarti kita lihat aja untuk coloringnya untuk kuning kita. Oke. Coba kita scanning untuk angka 2 ya karena lumayan banyak angka 2 yang kita dapatkan. Dua di baris ini nggak mungkin di sini atau di sini makanya bisa 1 tempat yang terakhir.
Lalu 2 di um, uh 2 nggak mungkin di orange lagi sekarang. Maka 2 di wilayah ini, ya kan ya, 2 di baris ini sekarang hanya bisa di satu tempat dan mengeliminasi orange, maka 2 di wilayah ini sekarang hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Nice. Harusnya tinggal 2 yang terakhir ya. 2 yang terakhir bisa kita dapatkan di baris ini di sini. Oke, sudah semua angka 2. Kalau ini adalah 4 angka 4 atau 6, ini nggak mungkin satu lagi sekarang, maka hijau nggak mungkin satu. Kalau dia adalah 357, maka dia nggak mungkin berulang pada kolomnya, bukan angka 2 atau 1, 4 atau 6, maka dia harus muncul di sini ya sekarang. Oke. Kita sudah mulai bisa mendapatkan beberapa coloring di sini. Lalu di mana lagi sekarang? 2 sudah selesai, 2 terhubung dengan 1 atau 3. Lalu angka 6 mungkin kita coba scanning ulang 6. 6. Ini lumayan menarik 6 ya. 6 di wilayah ini dia tersisa di sini atau di sini ya sekarang. 6 di wilayah ini dia nggak mungkin ada di baris ini, masih bisa di 3 petak ini ya. Tapi kalau misalkan ada angka 6 di sini, itu akan mengeliminasi 6 pada kolomnya dan barisnya. Kita nggak bisa menempatkan angka 6 lagi di 2 petak ini. Atau cara lainnya adalah melihatnya di 2 petak ini akan selalu melihat ke petak ini, mengeliminasi angka 6 pada petak ini. Angka 6 hanya bisa di sini ya sekarang di wilayahnya. Kalau 6 di sini dia akan mengeliminasi 6 pada barisnya, 6 juga mengeliminasi barisnya. Maka ini nggak boleh ada angka 7 lagi karena nggak bisa barisnya angka 6. 6 di wilayah ini juga sama, dia ada di 2 tempat. Oke. Ini 345 ya. Dan kalau 345 antara dia 34 atau 35, dia pasti akan selalu berisi angka 4 untuk sisi satunya. Dan 4 mengeliminasi kolomnya, ini menjadi angka 1. Mengeliminasi barisnya 4 dan 1 selesai sekarang. Dan 4 membuatnya menjadi 6. Ya. Ini lumayan seru banget sekarang. Sudah mulai lancar lagi kembali. 6 membuat ini bukan 6 lagi. Dan ini menjadi 6 sekarang. Oke. 6 terhubung dengan 5 atau 7 ya. Maka ini bukan 3 lagi. Hijau kita adalah 5 atau 7. Lalu 6 sudah selesai, 2 sudah selesai berarti. Di mana lagi berarti? Um, di 3, 4, 5 ya. Satu berarti dia harus muncul di atas ini ya, di 2 petak ini nantinya. Satu, satu juga di baris ini dia akan muncul di sini atau di sini. Tapi kayaknya kita masih belum tahu di situ. 2, 4. Kalau ada angka 4 di sini, berarti 4 di wilayahnya hanya bisa di salah satu petak ini. Oke. 4 di atas ini hanya bisa di 3 petak ini ya. Tapi kayaknya masih belum membantu juga. 1 di wilayah ini kita bisa tempatkan sekarang. Kayaknya harus membantu. 1 melihat ke samping, ini menjadi 3. Ini bukan 1 juga, maka harus di atas. Satunya. Coba kita scanning untuk angka 1 ya. Sudah lumayan banyak di sini. 1 sekarang yang menarik di mana? Di baris ini, satunya hanya bisa di 2 tempat. Di baris ini, satunya hanya bisa di sini. Dan di baris ini, satunya hanya bisa di 3 tempat ini ya. Jadi kayaknya masih belum terlalu banyak eliminasi yang bisa kita lakukan sayangnya di situ. Ya kan ya, ini sudah semuanya angka 1 bisa kita dapatkan ya sekarang. Di baris ini, satunya hanya bisa di 3 petak ini nggak mungkin satu lagi sekarang. Satunya di baris ini hanya bisa di sini. Dan satu di baris ini dia hanya bisa di sini, karena nggak bisa berulang pada wilayahnya. Berarti sekarang kalau kita lihat, angka 1 itu kita harus tempatkan satu di wilayah ini, satu di wilayah ini, dan satu lagi di wilayah ini ya. Berarti satu di wilayah ini hanya bisa di sini, dan mengeliminasi satu pada barisnya. Maka satu di wilayah ini dia hanya bisa di sini, dan mengeliminasi petak ini. Oke, nice. Lalu tinggal tersisa angka 1 yang akan diselesaikan dengan angka lainnya sekarang. Yang menarik lagi angka 3 mungkin. 3 nggak mungkin di kolom ini. Lalu 3, 4, 5, 7 ya. Dan di baris ini angka 4-nya harus ada di salah satu petak ini. Tapi nggak mungkin di kolom ini lagi tadi kan ya. Makanya bisa di sini. Oke, nice. 4 berarti di baris ini hanya bisa di 2 tempat ya. 4 itu lumayan menarik gak sih untuk angkanya? 4 hanya bisa di sini ya. 4 di kolom ini, 4 hanya bisa di salah satu petak ini. Masih terlalu banyak kayaknya untuk opsinya, jadi masih belum tahu di situ. Lalu ini kita coba lihat aja ya. 6 sudah selesai untuk coloringnya. 5 dan 7. Ini
angka 57-nya bisa merupakan angka yang sama dengan hijau atau berbeda ya, menariknya. Kalau berbeda, lumayan menarik untuk coloringnya, tapi kita masih belum tahu di situ. Hijau, hijau adalah angka. Oke. Saya dapat logika di sini. Hijau, di mana sih angka hijau mulai muncul di wilayah ini? Dia nggak boleh berulang pada kolomnya, bukan angka 126, maka dia harus ada di salah satu petak ini ya. Dan itu mengeliminasi kolomnya, hijau mengeliminasi barisnya, dan bukan angka 6, maka harus ada di salah satu petak ini. Maka hijau ternyata hanya bisa berisi angka 5 ya, karena ini nggak bisa berisi angka 7 lagi. Nice. Ini harus angka 5 sekarang. Maka 5 harus muncul di sini, yang menemani angka 4 untuk sisi satu kita, dan yang terakhir 5 juga harus muncul di salah satu petak. Oke. Oh, tapi 5 mengeliminasi barisnya juga ya, 45 selesai sekarang. Oke, kayak kalau ring hijau sudah kita gunakan semua, jadi nggak perlu lagi. 5 mengeliminasi 5 pada wilayahnya, dan kolom ini kita masih butuh angka 3, 4, dan 7. Ini bukan 3 lagi sekarang. Oke, nice. Box ini mungkin wilayah ini kita masih butuh angka 3 dan 7, tapi ada 3 di sini untuk membantu. 7, 3 selesai. Tinggal sudoku aja kayaknya untuk finishingnya ya. 3 mengeliminasi petak ini dan petak ini, maka 3-nya bisa di bawah. Baris ini tersisa 4 dan 7 sekarang. Kayaknya kolom ini kita bisa selesaikan ya. Dimana angka 5, karena nggak bisa sini lagi, maka harus di bawah. Mengeliminasi 5 pada wilayahnya, makanya bisa di sini sekarang. Bukan 5 lagi, kolomnya butuh 4 dan 7. Biru masih belum juga ya, bisa kita selesaikan di sini. 3 tapi menyelesaikan wilayah di sini. Ini bukan 7 lagi sekarang, maka biru bukan 7 dan bukan 5 juga ternyata ya dari atas ini. Oke, ini bukan 5. Ini juga bukan 5 ternyata di wilayahnya. 3 membuatnya menjadi 7 sekarang. Lalu di wilayah ini kita masih butuh angka 4 dan 7 belum muncul ya. Maka 4 hanya bisa di sini dan 7 hanya bisa di sini. Menyelesaikan 3, 7 kita. Barisnya butuh angka 3 dan menyelesaikan 1, 3 di bawah. Nice. Biru adalah angka 1. Dan tinggal sudoku aja yang terakhir. Ini kita butuh 5 dan 4. Ada 5 di sini. 5, 4, 4, 7. Dan yang terakhir adalah 4 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk leftover ramen. Wow, irregular sudoku yang sangat luar biasa banget ya. Benar-benar memanfaatkan secara maksimal banget pembentukan dari wilayah-wilayah yang tidak biasa ini pada irregular sudoku. Dan semoga puzzle ini juga bisa menjadi latihan ya. Bagaimana cara menyelesaikan irregular sudoku dengan menggunakan law of leftover, dan juga tadi banyak juga coloring-coloring yang membantu kita dalam menyelesaikan puzzle-nya. Puzzle yang sangat seru banget oleh Wisteria. Ya, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.